Kebetulan kok S1 psikologi ya? Ya, S1 psikologi. Kan rata-rata kuliahnya negeri. Beasiswa. sama konsepnya sama pertanyaan apa? Kenapa kamu di sini kerja tuh kayak gini kerjanya? Baru kamu sendiri. Kau mah udah berapa lama di Batam, Mas? Kurang lebih 2 bulan, Bang. 2 bulan. Nah, 2 bulan. gimana? Tapi kan kebanyakan kan orang kalau misal ke Batam Hmm. tuh nyari kerja. Kau nyari apa ke Batam? Aku Hmm. tadinya aku urusan keluarga aja, Bang. Cuman kebetulan 2 bulan nggak ada pemasukan juga kan. Ada lowongan di sini, aku ambil. Oh, berarti iseng-iseng berhadiah kau nih ya. Tuh. Nyoba mana tahu. Di sini pun bantu mama juga. Di sini di kan. mana kau tinggal? Tinggal aku di rumah saudara, loncat-loncat aku Pelita, Tiban. Kadang daerah mana itu? Pelita, Tiban di mana Tiban? Sebelah pom bensin. Samping pom bensin, samping pom bensin, samping pom bensin. Pom bensin seberang. Kan ada pom bensin tuh di Tiban, pertigaan itu. Tau kan? Pertigaan. Kalau dari kota, kalau dari Batam Center. Kalau dari Sekupang sebelah kiri. Ya, Oh, yang pinggir jalan tuh, masuk ke dalam tuh ya. Oh. gimana? Kau sekolah terakhir? Sekolah terakhir Nggak, kelahiran tahun berapa? lahiran 97. 97. Oh. Pendidikan terakhirmu apa? Pendidikan terakhir S1. S1. Oh, anak S1 sarjana. Tapi pengangguran sampai ke Batam. Ya, begitulah kan. Tahu sendiri lah, abang kan senior ya kan. Tahu lah ceritanya kan. Berarti nggak dipakai sarjana zaman sekarang nih ya. Hmm, Lebih dianggurkan aja, nggak penting juga sih. apa? Pemerintah ya. Aku pemerintah jadi. Tapi di Batam lebih banyak skill, tapi kebanyakan Di dipakai. sini pun pengalaman carinya juga kan kita. Ya, surat skill apa namanya, surat apa? Apa? Surat pengalaman kerja lebih diutamakan ya. Hmm. Ada nama istilahnya peringkat skill pertama, skill kedua, skill ketiga gitulah biasanya. Ya kan? Abang sendiri dari mana? Aku tanya lagi nih. Aku dari Medan aku. Dari Medan. Kebetulan nyasar ke kerjaan yang nggak seberapa ini kan. Ya. Tapi harus diperjuangkan untuk bertahan hidup. Tapi kebetulan tuh bisa lompat pulau gitu ya bang? Gimana itu kebetulannya tuh bang? Kok bisa langsung ke Batam kebetulan gitu katanya? Nah, itu karena udah kelamaan di luar merantau di Medan aku. Aku kuliah juga aku di Medan. Aku jalan kuliahku, kuhabiskanlah jatah kuliahku di sana. Tapi setelah Cuman nggak pulang ke Kepri ini udah 5 tahun. Nah, baru jalan 4 bulan lah aku di Batam nih. Tapi sempet berarti setelah kuliah itu sempet cari kerja di Medan. Sempat Dapat. beberapa bulan ada. Cuman nggak panjang. Kepake S1-nya lah ya. Untuk kepake S1-nya ya kepake, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Tapi kalau untuk dibutuhkan perusahaan itu jauh dari kata berharap aku. Berharap. Jadi Mal, kau S1 di mana? Aku S1 di Jawa. Jawa. Oh, universitas apa tuh? Universitas Pajajaran. Pajajaran. Oh, anak Universitas Pajajaran nyasarnya ke Pajajaran nggak di Jawa. Nyasar ke Batam ya. Ya. Di mana universitas apa? Universitas UNES. Jangan malu-malu kau. Kebetulan kau S1 psikologi ya. Ya. S1 psikologi. Nah, jurusanmu apa? Jurusannya. Nah, Jurusan psikologi. psikologi. Kalau kan biasanya yang psikologi itu kan ada apa ya namanya? Penjurusan, ada pendalaman gitulah ya. Kan ada psikologi organisasi kayak gitu-gitu kan. Kalau aku nggak ada, aku umum. Itu kuliahmu swasta atau negeri? Swasta. Swasta. Oh. Kalau untuk biaya kuliah di sana berapa per semester? Aduh, lupa pula bang. Udah nggak penting lagi ya. Yang penting cari kerja sekarang ya. Iya, ijazah aku pun udah kayak nggak penting juga kan. Kelihatan kerjaan sekarang gimana kan. Mal, kau anak keberapa dari berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kedua. Oh, anak kedua dari 4 bersaudara. Aku boleh tanya bang, ini konsepnya tuh kenapa wawancara bang?
kalau misal aku nanti konsepnya main-main atau ngevlog, ya istilahnya masih adalah pikiranku untuk Selama ini kau nggak ada untuk digunakan lah otakku yang sikit ini untuk namanya belajar, cerita, sharing pengalaman. Nah dari situ nanti kan kita bisa jadi bahan tengok-tengokan lah kata orang. Nah, Berapa orang udah ini yang isi konten? isi konten alhamdulillah sampai sekarang baru kau sendiri lah. Tapi berjalan waktu ini kan nanti kan bakal rame. Ya. Cuma cerita-cerita Oh, berarti sharing-sharing ada ini aja. harapan buat jadi rame nih. Kalau itu kita nggak berharap, cuman ya mengalir aja. Nah. Mengalir, berapa mudah-mudahan lah kalau memang nanti lanjut ada yang mudah-mudahan yang subscribe rame, kita pun bisa mana tahu ada pesanan-pesanan khusus dari netizen ya kan untuk cerita tentang tentang masalah pembahasan kan enak aja. Jadi Mal, kau nih sebenarnya datang ke Batam ini tujuannya memang jalan-jalan, jumpai orang Nggak tua ada atau mau usaha balik sebenarnya. kampung? Balik kampung bantu orang tua sebenarnya. Mm-mm. Cuman kalau misal dibilang mau jalan-jalan, aku lebih baik jalan-jalan di tempat kawan-kawanku lah. Kawan-kawanku kan baik sana kan. Nah, dari sini. tapi gini Mal, kenapa kau milih kok bisa kuliah di Jawa tapi swasta? Seharusnya kan orang yang nyasar ke Jawa itu kan rata-rata kuliahnya negeri, beasiswa. Sama konsepnya sama pertanyaan abang. Kenapa kamu di sini kerja tuhnya kayak gini kerjanya jauh-jauh? Ya sama, kita punya ekspektasi kan, tapi akhirnya kan nggak tercapai juga ekspektasinya. Aku Ada keluarga atau gimana? ada keluarga, saudaraku juga banyak di sini. Oh. Cuman nggak saudara dekat kali lah. Di Jawa sana? Di sini ya, aku bilang. Enggak di Jawa Di Jawa kuliah. keluarga dari bapakku, di sini di mama keluarga mama. Oh, karena ada keluarga juga ke sana. Ya. Oh. Berarti ekspektasimu dulu ngambil psikologi ini istilahnya ada peluang lebih besar lah ya. Ya, tapi sejujurnya psikologi itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Karena aku memang ya ada cerita keluarga kan, ada kayak beban yang dipendam buat Mm-mm. keluarga lah. Aku kayak ngerasa ini ada yang nggak beres gitu, jadi aku cantumin list jurusan psikologi termasuk di situ, tapi terakhir. Mm-mm. Tujuan pertama aku kedokteran karena aku senang gambar. Di situ ada desain interior, arsitek, sama apa kemarin ya itulah. Tapi sebelumnya berarti yang pernah di desain interior, arsitek itu negeri atau di swasta itu juga? Negeri sama swasta semua aku jajal, makanya aku Oh. muter ke Surabaya, Semarang, Jogja, Bandung, itu semua buat cari itu semua. Psikologi itu terakhir pas udah mau pulang, udah mau habis nih, udah mau mulai tahun ajaran baru. Oh. Terus aku mikir apa lah yang belum aku list kan, yang belum aku lewati. Terus saudaraku bilang ini psikologi nggak dicari, di sini ada loh gitu. Oh. Langsung Jadi Mal, dapet. tadi kau kan bilang ada keluarga, terlibat keluarga dalam jurusanmu ini. Iya. Nah, itu kau setuju nggak? Ada orang bilang kayak gini, anak psikologi itu orang yang berobat jalan. Betul. Berobat Betul. jalan. Gimana tuh? Kau menurut kau gimana? Setuju nggak kau dengan kalimat itu? Gimana? Karena yang ku ambil tadi kan ada saran dari keluarga mungkin ya Ya. untuk ngambil psikologi. Nggak ada, itu dari aku sendiri. Oh, dari sendiri. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu mikirnya psikologi? Pertama pertanyaan yang tadi yang berobat jalan setuju apa enggak? Setuju karena ya mau nggak mau memang psikologi kan berkaitan erat sama manusia. Kita semua ini manusia kan. Iya. Semua orang yang masuk psikologi pasti langsung pas tahu ada ilmu-ilmunya, ini gua banget nih, ini aku banget nih gitu kan. Pasti, jadi otomatis semua berobat jalan. Cuman bedanya berobat jalan ini orang udah kena masalah yang besar apa kecil, intensitasnya di situ. Intinya semua berobat jalan. Berarti menurutmu lah semua orang tuh ada masalah. Ya. Ada masalah. Tapi karena jurusannya psikologi, makanya dia tuh sambil mengobati dirinya sambil juga belajar. Ya. Oh iya. Tuh. Jadi mah kau sampai ke Jawa berapa tahun kau di Jawa mah? Ya itulah sampai selesai 4 tahun setengah lah. SD, SMP, SMA di mana? Jakarta. Jakarta. Oh, Jakarta semuanya. Oh, gua banget lah ya. Aku lah. Gua banget. Gua banget. Aku di sana. Jadi, Mal, kalau misal prediksimu ada nggak kalau misal kau sampai ke Batam nih, sebelum misal tujuanmu kan ke Batam balik kampung nih. Nah, ada nggak kau sebenarnya bertujuan misal kayak ini kayaknya peluang untuk psikologi di Batam besar nih. Ada nggak kau mikir sampai ke situ? Sampai kepikiran, cuman karena di Jakarta segede itu kotanya, sebanyak itu lowongan kerjaannya, itu susah. Tapi di sini aku pikir kan karena pulau kan ya. Terus kan mungkin kampus di sini juga nggak begitu banyak mungkin ya.
Jadi nggak mungkin orang-orang di sana yang nggak uangnya mending dipakai buat ngelamar pekerjaan di sana, mereka nggak mau bayar buat nyebrang, bayar pesawat atau bayar apa segala macam. Itu ini ya asumsi sederhana aku ya. Jadi aku yang dapat kesempatan di sini mungkin bisa aku jajal, bisa aku coba. Rupanya sama aja. Belum aku coba soalnya. Belum coba. Oh, berarti ada lowongan yang terbuka depan mataku. Tapi kalau untuk mencoba ke arah yang sejalur sama psikologi, itu sambil berjalan ini. Sambil berjalan ya. Tapi nggak geser jauh lah, karena masih gunakan komunikasi berjumpa sama manusia ya kan, kerjaan sekarang ini ya kan. Nah Mal, jadi Mal ini kan kau udah jalan nih 2-3 bulan nih kau kerja nih. Nah kau punya target nggak? Ada. Umur kau sekarang kan udah target 25 20 Oh, bukan. Umur kau sekarang 26 25 ya? 25. Nah, 25. Di umur 25 kau kan gini Mal, kalau bicara psikologinya, di umur 25 mu seharusnya kau udah punya pekerjaan tetap. Ini kan pembahasan kalau udah umur perfectnya. Pusing kepala aku banget. Nah, perfectnya. Bicara perfeksionisnya ada. Kau udah punya pekerjaan tetap, kau udah punya keluarga, istilahnya kawan-kawanmu pun rata-rata mungkin udah pada yang punya anak apa semua. Apa nggak kepikiran kau di situ, Mas? Jelas kepikiran. Itu makanya aku bilang, Abang ngomongin, kamu kan 25, aku udah tahu arahnya kemana. Langsung kayak, waduh ini bebanku di situ Bang. Memang kawanku udah pada nikah semua tuh. Aku pertanyaanku, mereka nikah bayar berapa ya? Apa ngutang di mana ya gitu. Tapi kok masih muncul pertanyaan, sedangkan orang itu udah menjalani ya kan? Iya. Aku masih stuck di satu titik kan, lain udah pada kemana-mana. Berarti nggak berguna lah ilmu psikologi itu sebenarnya? Berguna, tetap sih hidup ini aku mikirnya semua berguna Bang. Kadang orang lagi ada masalah, terus kebetulan ketemunya aku, masalah itu bisa selesai alhamdulillah kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada yang nggak berguna. Ada tapi untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri ya. Tepatnya karir sama kehidupan nih belum berguna kali nih, masih stuck. Kenapa kau nggak nyoba pernah nggak kau kepikiran? Ini kan masalah pembahasannya kayak gini Mas. Aku nengok kau dari S1 psikologi. Aku pun sambil bertanya nih sama diriku sambil belajar juga sih. Kau jurusan S1 psikologi. Nah, jadi dari S1 psikologimu, otomatis kau kan udah bisa nih ngebaca peluang, cara apa marketing yang bagus, apa semua. Nah, nggak ada kau maksudnya ya kalau misal pengalaman menurutku kalau untuk pengalaman jauh pasti. Nah, tapi kalau untuk kalau istilahnya dibilang di Batam ini kan orang dalam yang paling penting. Nah, kalau ada uang modal jalan. Nah, menurut kau lah ini, kalau misal kau dikasih peluang, dikasih kesempatan, apalah kesempatan yang mau kau cicipi di Batam ini? Karena udah bertahun-tahun, udah ada 4 tahun mungkin aku berharap buat malah 6 tahun Bang dari aku sebelum aku lulus. Aku berharap aku lulus ini tetap sejalur sama apa yang lagi aku perjuangkan gitu di psikologi, tetap sejalur. Udah jalan 6 tahun ini jadi tetap kalau Abang tanya ada gak harapan, terus harapannya kemana, tetap aku pengen dapat pekerjaan yang sejalur biar progres, biar jalan planning aku buat misalnya buka klinik atau gimana gitu kan. Tapi kan harapan kita kan kadang nggak bisa tabrakan sama kenyataan, betul nggak? Kau lah bilang soal buka klinik, itu kan menurutku terlalu jauh itu kayaknya. Itu lebih jauh sih memang. Kejauhan tuh menurutku. Kalau malah kau banting setir kayaknya dengan kau yang baru datang ke Batam. Nah, menurut kau sendiri lah, kau kan sebagai tamatan S1, otomatis ya pandangan kau tentang Batam ini kan udah ada walaupun sedikit banyak. Jadi kau melihatlah tentang di Batam ini gimana peluang kerja, terus gimana budayanya, peluang kerja didapatkan di Batam ini kata orang-orang semua, sampai ada di Medan tuh lagu tentang nyebut nama Batam. Nah, ada. Jadi menurutmu Batam ini sebenarnya sesuai yang diceritakan sebagai kota industri yang gampang dapat kerjaan, atau sebenarnya gampang-gampang susah? Atau dengan pilihan ketiga, ya udah nanti kalau misal istilahnya ada orang dulu bilang kayak gini, Batam itu kalau misal kau hari ini kau kerja, sebulan kemudian kau bisa ganti-ganti kerjaan, malah kau itu bisa 2 kerjaan dalam dua tempat kerja dalam 1 bulan ganti-ganti. Nah, menurut pandangan kau Batam ini gimana kalau untuk cari kerjaan?
Ya, abang nanya ke yang tinggal 3 bulan di sini lah ya. Ya, menurutmu selama ke 3 bulan ini pandanganmu gimana? Pasti pandanganmu udah lebih bisa kau ngelihat situasi, kondisi baca di Batam ini gimana? Itu kan sampai ada lagu di Medan tadi kan, lagu Batak tadi soal Batam gitu kan. Itu perspektif dari mana? Mungkin yang bikin lagu lulusan SD, ya jelas realistis aja kita kan, bukan ngomongin strata ya. Realistis aja kalau misalnya yang bikin lagu orang lulusan SD, terus akhirnya yang lain pun suka juga lulusan SD juga, ya memang berarti nggak sulit buat mereka yang lulusan SD. Tapi kalau aku ngelihat di sini, aku kan ketemu beberapa orang juga ya bang ya, kayak gini juga ngobrol gitu kan, waktu aku lagi nonton bola waktu itu malam-malam ngobrol juga, dia dapat kerjaan juga. Jadi kalau dibilang sulit, aku pikir mungkin nggak sesulit di Jakarta bang, karena di Jakarta tuh lowongan banyak. Batam nggak sesulit yang di Jakarta. Iya, tapi ada alasannya. Coba dulu kau kasih dulu pandangan nih. Sebenarnya Jakarta tuh seperti apa, Batam tuh seperti apa? Gimana ya? Biar bisa ada, biar jelaskan aja secara ringan sih sebenarnya. Kalau mungkin ya bang ya, salah mohon dimaafkan ya. ini asumsi dari orang yang 3 bulan di Batam ya. Dendam tolong dilupakan ya. Iya, jadi kalau misalnya di Jakarta, Cikarang gitu memang kan lowongannya banyak. Tapi ngerti sendiri lah, mungkin sama 11-12 di sini perusahaan itu orang dalam lagi gitu kan. Nah, tapi yang membedakan itu di sana orang rantau ke Jakarta karena berharap di Jakarta itu banyak lowongan. Jadi Jakarta udah penuh sesak sama orang yang berharap kerjaan, belum lagi di sana ada yang namanya orang dalam. Sampai ke sana orang tuh udah berharap dapat kerjaan, sesak sama lagi tentang orang dalam. Mungkin satu Indonesia bang ke sana semua. Kebayang nggak? Jadi kadang pulau-pulau yang maju, Batam kan termasuk maju kalau aku lihat ya, di sini jalannya besar kali kan. Tapi kan orang nggak segampang itu untuk nyebrang pulau. Mereka kadang-kadang pikir 11 kali 100 kali untuk nyebrang. Di sini banyak kerjaan kok, walaupun mereka nganggur 11 tahun gitu di situ. Tapi mereka bilang di sini banyak kerjaan kok gitu. Aku yang dapat kesempatan buat bantu mama aku di sini, aku pikir orang-orang sana tuh nggak mikir ke situ. Dan aku di sini ketemu sama orang yang aku bilang tadi. Dia dapat kerjaan walaupun harus tunggu dulu 4 bulan di sini, dan akhirnya dapat kerjaan yang mungkin gajinya lebih besar daripada kita sekarang, mungkin aku sekarang ya. Aku pikir kayaknya, dan dia bilang, dia ngomong sendiri ya bang ya, bukan aku ya, dia bilang aku lulusan SMK tapi dari kantorku ngomong mereka butuh S1 dan banyak lowongan kosong di tempatku, dia bilang gitu pertama. Tapi entah ya bang, psikologi atau gimana, dia bilang gitu. Berarti kan aku mikir kalau misal kantornya masih cari-cari dan udah jelas kriterianya S1, berarti kan ada peluang. Kalau di sana di Jakarta atau di Cikarang jarang ada yang bilang perusahaan aku lagi nyari beberapa, malah bilang nggak ada lowongan. Padahal di depan kantornya itu udah ratusan orang nunggu. Gitu bang. Jadi tahu sendirilah. Mungkin orang Medan pun ada yang ke Jakarta nyari. Tapi di Batam lebih kurang lah sama di Jakarta lebih kurang, di Cikarang lebih kurang sama Batam kayaknya. Kayak kalau misal ada buka satu lowongan pasti ngantri panjang tuh. Di sini? Iya, kayak antrian sembako. Iya. Iya. Banyak juga. Nah, jadi menurut kau lah nih, Mal. Ini aku pun baru, makanya aku nanya lah samamu. Baru aku di Batam ini. Aku pun belum bisa ngelihat peluang nih terlalu jauh kan. Lapangan kerjaan seperti apa? Peluang kita ke depan itu sebagai generasi Indonesia yang nggak jelek-jelek amat ini harus kemana? Ya setidaknya sharing lah. Mana tahu ada nanti penonton yang mau komen ngasih pandangan tentang Batam atau apa, ya kan bisa komen aja di bawah kan. Terus gini Mal, harapan kau lah Mal. Menurut kau, bukan harapan lah. Menurut kau lah ini Mal. Kalau kau sebagai orang yang baru tamat S1, terus S1-nya pula yang kubesarkan ya. Baru tamat, terus kau udah punya pengalaman lah walaupun cuma beberapa bulan, dibilang masih cetek lah ya kan. Iya, cetek kali. Nah, jadi gini Mas. Kalau menurutmu dari pandanganmu, gimana cara ngelihat peluang yang tepat dalam suatu tempat dari perbandingan antara Jakarta sama Batam? Cikarang sama Batam. Gimana kau peluang-peluang di Jawa itulah gimana? Terus kita bandingin dulu sama Batam. Gimana cara kita ngelihat peluang tuh yang bagus kira-kira? Cara Efektif buat lihat peluang lah ya. Iya. Ya itu potensi bang, potensi. Karena bukan masalah bukan masalah skill juga butuh sih pasti semua perusahaan. Cuman aku lebih lihat potensi karena kan aku ngerasain sendiri berbulan-bulan nungguin interview di Jakarta, di Cikarang juga. Lama loh, nggak sebentar. Sedangkan aku
mungkin bisa dibilang S1. Nah, tapi S1 kan ada jutaan mungkin. Jadi dari berbagai macam kota, pulau pun ke Jakarta semua. Dan mungkin mereka lebih berbakat dari aku. Nah, di situ potensinya sih. Jadi bukannya aku nggak mau bersaing, tapi aku realistis. Aku mungkin di sana udah terlalu banyak yang nungguin karirnya. Kalau misalnya pun mereka dapat kesempatan semua, baris. Aku mungkin yang ke 100-nya. Gitu. Jadi kalau ke sini, aku barisnya mungkin ada 50 orang doang, nggak 100. Aku mikirnya gitu, Bang. Tapi masih itu pun masih kecil kemungkinan, iya, karena orang dalam. Tapi kan abang nanya kemungkinan, iya. Berarti potensi pun bisa. Saudara pun ada, jadi ya nggak munafik juga lah aku kalau misalnya saudara ada yang orang dalam pun aku juga terima. Jadi menurutmu kita nih harus berharap sama peluang kerja yang ada di lingkungan kita, atau memang kita harus serabutan kerja, atau gimana sih? Itu beda konsep. Untuk aku nggak tahu sih melihatnya. Kalau misal aku kerjai aja dulu, nanti tahu urusan belakang. Kalau aku gitu. Karena nggak penting apapun itu, yang penting ya kita baru datang gitu. Ya kita nggak tahu apa-apa, ya udah kerjain aja dulu, atau gimana? Itu dua perspektif yang beda, Bang. Jadi ada yang orang kawanku pun ada. Aku yang modelan kalau udah umur segini kita nggak bisa lagi yang namanya nggak ada pemasukan setiap bulan. Tapi kawanku bilang kita bisa dapat pemasukan setiap bulan, tapi nanti malah lebih besar daripada yang kau harapkan. Yang penting persiapan. Nah, beda kan? Dia itu belajar banyak sampai akhirnya dia diterima sama perusahaan yang butuh skill-skill yang dia pelajari itu. Sedangkan aku nggak belajar, aku cari yang aku punya gitu. Terus kebetulan aku punya skill sales misalnya kayak gitu kan. Aku masukkan. Terus habis itu aku keluar, aku ada lowongan lagi yang aku bisa masuk dengan mudah gitu. Aku masukin. Jadi prinsipnya tuh lebih setiap bulan tuh jangan ada kosong lah pemasukan. Sedangkan kalau misalnya sebulan itu kita diwajibkan harus ada pemasukan, otomatis pengalaman kan makin banyak gitu. Kalau aku mikir pengalamannya aja, Bang. Kalau kawanku ini bukan pengalaman, tapi dia lebih ke skill aja, dia belajar benar-benar di rumah. Jadi kau betul bisa ngelihat lah mana orang yang betul-betul ya udah belajar aja, belajar. Tapi di satu sisi kau mengutamakan pengalaman karena kau udah terlalu lama belajar juga kan. Iya, gitu. Nah, tapi aku takutnya resikonya kalau aku ikuti kawanku itu belajar terus harus baris lagi ke yang 100 orang tadi, ya kan? Aku takutnya aku yang belajar putar otak itu dengan waktu yang lama, ujung-ujungnya aku nggak dapet juga buat apa. Jadi aku lebih ambil peluang yang ada di depan mata. Berharap enggak, tapi udah siap belum di Batam nih orang dalammu? Belum ada bahasan sih. Tapi dari yang kulihat nih ya Mal ya, kayaknya kau penduduk asli Batam mah, lahir di Batam, besar di Batam kan? Aku? Enggak. Oh, di Jawa ya? Iya. Baik kali, makasih Edo, hampir semuanya kan aku. Si Edo, makasih Do. Makasih Bang. Tapi dari yang kau pengalaman Mal, ini mah terakhir Mal, relasi teman istilahnya, baik itu orang dalam, keluarga sendiri, itu penting nggak di dalam dunia realistis kerjaan sekarang? Jelas. Kenapa gitu? Nggak perlu kita pertanyakan lagi lah ya. Itu udah jelas sekali. Orang yang nggak punya skill pun kalau misalnya dia punya relasi luas, terus orang itu bisa percaya sama kawan satu ini, dia nggak punya skill pun bisa masuk. Dan akhirnya punya skillnya di dalam perusahaan itu, mungkin belajar. Mencet juga. Mau kelar. Gitu. Jadi relasi penting lah. Penting ya relasi ya. Jadi bagi kawan-kawan yang paling penting tuh kuliah tuh relasi dibangun ya. Betul. Relasi. Selain relasi, tetap sih biasanya yang lupa tuh anak-anak misalnya sekolah atau kuliah gitu ya, mereka lupa, mereka pikir habisin masa remajanya di sini. Nggak gitu konsepnya. Kalian lulus bawa kayak aku nih contohnya, misal bawa ijazah kemana-mana juga nggak keterima juga, sedangkan kita hidup nih buat cari uang gitu, buat ngehidupin orang lain juga gitu. Nah, itu realistisnya lah ya. Iya. Jadi kalau misal kuliah belum selesai pun coba cari magang-magang aja, karena itu yang dibutuhin, itu pasti dapet. Karena nanti pas lulus semua lowongan itu minta pengalaman kita, gitu aja. Oke, relasi, skill nomor 3 sih kalau. Skill nomor 3, relasi. Yang paling penting apa lah dari skill, relasi, modal tuh gimana menurut? Modal 4 lah, enggak sih. 4 ya. Modal mah buat orang yang mau instan aja. Berarti dari yang penting itu yang paling pertama, yang paling penting
relasi pertama. Kedua ya pintar-pintar lihat potensi aja. Ketiga ya tadi. Jadi kau baru 2 bulan datang dari Jawa, kasihan kali kau ke Batam ini, ngapain Iya, balik? Ini aku minum juga 1.000 ini bang. Rokokku ada. Oke lah Mal ya. Jakarta Makasih nih, Mal ya Bos. ceritanya Mal ya. Anak Jakarta nih, Oke. Bos, Senggol anak Jakartanya. Tenggol dong. Betul lah. Malpin, nama panjangmu apa Mal? Malvin Abi Situmorang. Malpin Abi Situmorang. Oke, nanti kita buat ya, bagi mau follow kita taruh nanti di bawah tuh. Jangan lupa ya. Oke, makasih ya, Mal.